Oke, kita masuk lagi. Oke, kita lanjut materi kita. Tadi, suara saya terdengar jelas ya? Jelas? Suara saya? Jelas, Pak. Oke. Nah, tadi kita sudah belajar tentang pengukuran dan besaran nih. Kita sudah tahu pengukuran itu apa, gitu kan. Tadi pengukuran adalah kegiatan membandingkan besaran dengan satuan. Besaran itu apa, Pak? Besaran itu segala sesuatu yang diukur serta dinyatakan dengan angka. Sudah dijelaskan juga ada umur, tinggi badan, massa badan, ukuran baju, suhu tubuh. Lalu tadi juga dikasih tahu juga ya, di sini contohnya ya, besarannya misalnya tinggi, ya, tingginya berapa? 153 cm. Nah, satuan yang mana nih? Sentimeter. Ya, kenapa pakai satuan? Karena itu jadi identitas ya. Sama kayak gini, satuan di fisika itu sama kayak kalau kita mau beli ayam misalnya. Kalau kita mau beli ayam, Ibu, saya mau beli ayam dong 3. Nah, 3 apa? Gitu kan. Nah, kalau ada satuannya dia baru tahu, gitu, 3 ekor. Nah, sama kayak gitu. Sampai di sini paham ya? Ada yang mau ditanyakan atau bingung? Silahkan, kalau ada yang masih bingung ditanyakan saja. Silahkan. Kalau tidak ada, kita lanjut. Ya, kita lanjut. Tadi kita sudah belajar pengukuran dan besaran. Kira-kira, nah di fisika itu besaran itu ada 2. Besaran itu ada 2. Yang pertama disebut dengan besaran pokok. Ya, besaran pokok. Yang kedua disebut dengan besaran turunan. Nah, kita akan bahas dulu nih. Kita akan bahas dulu karena kita nggak mungkin dua-duanya kita bahas sekarang. Kita akan bahas dulu yang ini, besaran pokok. Apa sih Pak itu besaran pokok? Ya, besaran pokok itu kenapa disebut pokok ya? Karena eh, dia ini adalah atau mereka ya, karena ini akan banyak besarannya. Besaran pokok itu adalah besaran yang satuannya ya, yang satuannya ya ditetapkan terlebih dahulu. Jadi mereka duluan kayak benar terlebih dahulu. Jadi mereka duluan di besaran pokok ini. Jadi waktu itu ilmuwan apa ya, seperti kayak membuat penelitian gitu. Terus dibuatlah kesimpulan bahwa ini tuh besaran ini disebut besaran pokok nih, nggak bisa diubah-ubah lagi, nggak bisa. Ini udah yang utama, seperti itulah kira-kira. Ada apa aja sih Pak besaran pokok itu? Jadi besaran pokok itu ada 7. Nah, saya kasih 4 gitu ya. Lalu saya taruh di sini deh, 5, 6, 7. Yang pertama, ya, besaran pokok pertama itu ada yang namanya panjang. Ingat, tadi besaran pasti punya yang namanya satuan. Ya. Satuannya, ya, satuan ini kita sebut dengan satuan internasional. Maksudnya satuan internasional di mana, Pak? Satuan internasional adalah satuan yang bisa dipakai di berbagai negara di seluruh dunia. Seperti itu. Jadi misalnya nih, misalnya Kalista nih sekarang lagi di Indonesia, gitu. Tapi nanti ketika Kalista pergi ke Eropa, misalnya kuliah di luar negeri seperti itu, satuan ini akan tetap dipakai. Misalnya ke Harvard, gitu kan, kuliah di Harvard atau kuliah di Cambridge misal, kayak gitu ya. Pokoknya kuliah
Atau misalnya kuliah di benua Australia, kayak gitu. Nah, satuan ini dipakai dimanapun Kalista berada, kayak gitu kira-kira. Nah, satuan panjang ini ya, satuannya adalah meter. Walaupun satuan yang kita tahu banyak ya, satuan panjang tadi di awal disebutkan ada sentimeter, Pak, ada kilometer, Pak. Mungkin kalau kita ke negara-negara Amerika, seperti Amerika Serikat, seperti itu, mereka pakai kaki. Bener ya? Kalau kalian sering nonton Discovery Channel, kayak gitu-gitu, pasti sebutnya pakai kaki ya. Kan biasanya di bawahnya ada translate, kayak gitu. Jadi, karena satuan negara-negara berbeda, seperti itu, nah maka ditetapkanlah satuan internasional nih. Satuannya adalah meter. Dan ya, ini saya sebutkan juga di sini adalah alat ukurnya. Alat ukurnya ada mistar. Ya, mistar itu seperti penggaris lah, kira-kira kayak gitu. Tapi yang 1 meter itu disebut mistar. Tahu penggaris kayu ya? Tahu penggaris kayu kan yang biasa dipakai guru-guru, biasanya kalau guru SD itu untuk gambar kubus gitu di papan tulis. Pernah lihat nggak? Ya, penggaris kayu yang 1 meter tuh, kayak gitu. Nah, itu yang disebut dengan mistar. Gitu. Jadi alat ukurnya hanya mistar, hanya itu aja. Walaupun nanti kita akan belajar alat ukurnya nggak cuma mistar doang ya, tapi ada yang lain gitu. Cuma untuk penentuannya untuk saat ini itu disebut yang dipakai adalah mistar kayak gitu. Yang kedua ada massa. Kalau tadi disebut berat, ini berbeda. Jadi kalau di dalam ini perbedaannya orang yang ilmiah sama yang orang awam. Orang awam itu orang biasa seperti itu ya. Jadi kalau dalam penggunaan kata, sebenarnya kalau kita mau beli, misal kalau mau beli gula pasir, nah kayak gitu. Biasanya kalau beli gula pasir kita bilangnya gimana? Misalnya ke warung nih, Kilogram. bisa bilangnya gimana? Ibu beli gula pasirnya dong, yang beratnya 1 kilogram gitu ya. Terus tadi disebutkan juga kayak berat badannya berapa kilogram kayak gitu. Nah, kalau di dalam fisika, berat itu nanti dipengaruhi oleh gravitasi. Tapi yang kita ukur, yang menggunakan timbangan, itu kita sebut dengan massa. Kayak gitu. Satuannya adalah kilogram. Kilo. Ya, kilogram. Walaupun satuan massa yang lain ada banyak ya. Misalnya kayak tadi saya sebutkan ada ton, ada kuintal, bener ya? Ada kuintal, ada gram, kayak gitu. Kalau misalnya lebih kecil lagi ya, kalau misalnya kita lagi sakit terus minum obat, ada satuannya miligram, kayak gitu. Cuma di internasional yang dipakai adalah kilogram, kayak gitu. Terus alat ukurnya apa? Nah, alat ukurnya kita sebut dengan neraca. Neraca ya, bukan neraka ya, bukan, beda. Ini neraca, kayak gitu. Ya, neraca. Ini alat ukur ya, alat ukurnya. Jadi ini adalah besaran, ini adalah satuannya, sama satu lagi ini alat ukur. Yang ketiga ada yang namanya waktu. Nah, waktu yang kalian tahu satuannya apa ya? Satuan waktu. Jam, oke, ada jam. Terus Menit. menit, terus Detik. detik, ya, Tahun. tahun, bulan, ya, minggu, kayak gitu ya. Abad. Abad. Hari, ya, abad. Wih, abad,
1 abad 100 tahun ya kalau masih belum berubah ya. Benar ya? Nah, kira-kira satuannya banyak nih. Ada minggu, tadi ada abad, ada apalagi tadi, ada bulan, ada jam, ada menit, ada detik. Satuannya yang dipakai apa sih? Satuan yang dipakai itu adalah second. Second ini kalau dalam bahasa sehari-hari kita sebutnya adalah detik. Itu. Detik. Jadi bukan minggu, bukan hari ya, bukan jam, bukan menit, tapi detik. Alat ukurnya yang dipakai apa, Pak? Biasanya kita pakai jam ya. Benar ya? Alat ukur waktu kan bisa pakai jam kan? Atau kalender, Pak, kalender, Pak. Ya. Nah, yang dipakai untuk mengukur satuan waktu itu ini. Stopwatch. Jadi untuk mengukur kenapa dipakai stopwatch? Iya, karena stopwatch itu bisa menghitung sepersekian detik. 0,01 detik pun masih bisa kehitung sama stopwatch. Kalau sekarang kan gampang ya, nggak perlu beli stopwatch, tapi di handphone juga ada, benar ya? Tinggal buka aja aplikasi stopwatch, setel, nah kayak gitu. Itu untuk mengukur berapa detik sih gitu, sampai detik gitu. Ada lagi ya, ini yang sering banget keluar, sama satu lagi yang sering banget kita temukan adalah ini, temperatur. Temperatur itu bisa kita sinonimkan jadi suhu. Ya, tadi di awal apa yang bisa diukur? Suhu tubuh. Oke. Nah, sekarang saya tanya, satuannya apa? Yang kalian tahu deh. Celsius, Fahrenheit. Celsius, Fahrenheit. Wih, saya tahu Fahrenheit. Ada Celsius juga. Ada Celsius, ada Fahrenheit, ya. Cuma satuan internasionalnya apa sih? Satuan internasionalnya adalah Kelvin. Kelvin. Bukan Kevin ya, bukan L-nya dipakai ya, Kelvin. Nah, bukan Kevin, bukan. Pak itu Kevin kayak nama adik saya, Pak. Bukan ya, ini Kelvin. Tapi kenapa disebut Kelvin? Karena gini, di berbagai negara satuannya berbeda-beda. Kalau Celsius yang biasa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau misalnya kita anggaplah nanti masuk sekolah terus harus cek suhu di depan kayak gitu. Yang dipakai di alatnya itu adalah derajat Celcius kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita pergi misalnya ke negara-negara Amerika, nah kalau Amerika biasanya yang dipakai tadi yang saya bilang Fahrenheit. Nggak ketemu kan? Ya kan, nggak ketemu kan? Di sana pakai Fahrenheit, di sini pakai Celcius gitu. Terus ada juga dulu sebelum Eropa sekarang pakai Celcius, dulu ada yang namanya Reaumur. Ya, kalau sekarang saya nggak tahu nih mesti dipakai atau enggak. Gitu, Reaumur. Jadi ada 3 nih, wah, Celcius, Fahrenheit, Reaumur. Wah, nggak bisa nih ketemu kan? Akhirnya disetujuilah menggunakan Kelvin. Gitu. Alat ukurnya sama ya, termometer. Jadi alat ukur semua sama kalau untuk suhu termometer. Kayak gitu. Dan biasanya adalah 4 ini adalah yang sering keluar dalam kehidupan sehari-hari. Sering banget. Ya, kalau panjang biasanya kita ngukur buku nih. Kayak saya punya di sini saya ada buku tulis misalnya. Yang saya mau ngukur panjang. Masa, wah saya ngitung nih kira-kira masa bukunya berapa kilogram ya kayak gitu. Waktu, nah kalau waktu kira-kira saya nih kalau mau ke sekolah butuh waktu berapa detik misal, walaupun perjalanannya menggunakan jam atau menit kayak gitu.
Suhu. Wah, cek suhu nih kira-kira untuk sekarang ya, apalagi ini sering banget dilakukan gitu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ini 4 dulu, 4 dari 7. Gimana? Wilson, Tean, Kezia? Justin, Nicholas, Jasper? Saya sebutnya, saya ini ya. Grayson, kenapa matikan kamera kalau boleh tahu? Ada masalah koneksi kah? Grayson. Grayson, tapi saya cuma lihat rambutnya doang nih. Saya mau lihat mukanya agak ke bawah dikit. Kameranya boleh? Danu, gimana nih mau tanyakan? Yosep, ini Pak Yosep, Ya, ini bakal bakal ditaruh di classroom nggak? Classroom. Iya dong. Dikasih di classroom. Ya, tenang saja, tenang. Wah, Wilson sudah mulai menguap ya. Kenapa Wilson? Semalam tidur jam berapa? Kenapa? Jangka Sorong juga. Ya, tapi nanti itu nanti lah. Nggak sekarang. Nggak bisa pakai eksternal cam. Oh ya, oke. Salah. Alicia, gimana nih mau tanyakan? Baru 4 dari 7 ya. Kira-kira yang 3 lagi apa sih? Pak. Hadir? Pak, Ya, kenapa? itu temperature suhu itu apa ya? Itu keluhan ya atau apa? Yang mana? Ini. Yang temperature suhu itu keluhan atau Temperatur atau suhu ini besaran pokoknya. Ya, satuannya Kelvin. enggak apaan kayak kelu apa? Kayak apa maksudnya? Enggak, maksud aku yang temperature suhu habis itu namanya keluhan atau Oh, sorry. Oh, ini ya. Oke, mungkin ini kurang jelas ya. Oke, thank you, Dev. Oke. Mungkin saya coba tulis ulang. Ini namanya Kelvin satuannya. Alat ukurnya kita tahu ya, termometer. Ya, thank you. Terus yang 3 lagi apa, Pak? Nah, yang 3 lagi ini yang pertama, yang kelima ini berhubungan dengan listrik. Ya, berhubungan dengan listrik. Ada yang namanya kuat arus. Nah, nanti untuk pelajaran kuat arus listrik ada nanti di kelas 9. Cuma mungkin teman-teman yang ikut prakarya elektro mungkin akan diperkenalkan lebih cepat kayak gitu. Kan ada ya prakarya elektro ya. Nah, kuat arus. Satuannya apa sih, Pak? Listrik ampere. Satuannya ampere. Nah, nama alat ukurnya itu kita sebut dengan ampere meter. Apa? Kayak gitu. Jadi kuat arus disebutnya satuannya adalah ampere. Nama alatnya adalah ampere meter. Begitu kira-kira. Terus satu lagi ada yang namanya jumlah zat. Ya, jumlah zat ini maksudnya gimana, Pak? Jumlah zat itu misalnya hidrogen. Nah, jumlah zatnya berapa sih kayak gitu. Satuannya adalah mol. Cuma untuk alat ukurnya di sini tidak ada ya. Alat ukur. Khusus di jumlah zat. Kayak gitu. Sama satu lagi ada yang namanya intensitas cahaya. Intensitas cahaya apa sih, Pak? Jadi ini adalah kalau misalnya kita nyala lampu nih, di atas saya ada lampu kan. Nah, kelihatan ya.
Ada lampu ya. Di atas kalian, mungkin di kamar kalian ada lampu juga. Dia itu kemampuan untuk ya, kemampuan cahaya. Jadi untuk menyebar. Intensitas cahaya itu kemampuan cahaya untuk menyebar. Tuh. Intensitas cahaya itu satuannya adalah kandela. Dengan alat ukurnya adalah light meter. Gitu. Seperti itu. Ini untuk besaran pokok. Any question? Ada yang ditanyakan nggak? Pak, apakah kita harus menghafal ini semua? Ya, karena kalau menghafal kayaknya saya bingung nih Pak, takutnya ketukar-ketukar. Jadi sebenarnya lebih tepatnya jangan dihafal ya. Lebih tepatnya lebih enak dipahami. Karena kalau kamu paham, kamu udah pasti hafal kayak gitu. Tapi kalau hafal pasti cepat lupa. Benar ya? Gitu. Jadi kamu tahu nih, oh, besaran pokok yang pertama panjang. Satuannya meter. Walaupun di sana ada senti ya. Ada sentimeter, ada milimeter mungkin, ada kilometer. Iya, udah pindahin masih. Jadi Pak, ini sudah pasti. Ya, Pak. Dev? Oh, ini namanya nih candela ya, benar Bang? Ya, kandela. Dibaca. Tulisannya candela ya. Bukan Oh. jendela ya. Bukan jendela, bukan. Jendela mah yang buat ini, rumah ya. Tulisannya kayak gini nih. Mungkin Dev kurang jelas tulisannya. Saya coba tulis lagi. Tulisannya gini nih. CANDELA. Nah, itu kira-kira. Any question? Silakan, Sean. Wah, Sean memperhatikan banget. Bella gimana, Bella? Justin? Justin cuma kelihatan virtual background-nya nih. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan, kalau ada yang bingung, ada yang... Pokoknya jangan sampai ya, sebenarnya kalau untuk tadi dikatakan bahwa fisika itu susah segala macam, itu relatif ya, jadi tergantung kitanya. Kalau kitanya mau belajar, nggak ada yang susah sih. Gitu. Biasanya kan kalau kita tahu, misalnya, wah denger-denger nih dari orang lain, kayaknya fisika susah gitu. Ya sudah lah, nggak usah belajar. Gitu. Jangan gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Kalau dikatakan fisika susah, sebenarnya saya juga pernah berpikir begitu. Ya, kalian kelas 7 kan ya? Kelas 7, ya. Saya dulu ini sedikit sharing. Jadi saya dulu kelas 7 paling tidak suka pelajaran ini. Bahkan nilai saya waktu itu jelek banget. Saya dapat 25 dari 100 UTS. Nah, cuma Wilson langsung, masa sih Bapak gitu ya? Ya, itu benar, 25 per 100. Tapi ya itu tadi yang saya bilang, kalau kalian niat kita belajar gitu, siapa tahu nanti 10 tahun 10 tahun ke depan gitu, saya lihat Vio ngajar fisika gitu kan. Kan kita tidak tahu. Ya. Dan fisika ini dipakai di mana-mana ya, termasuk di kedokteran. Jadi kalau nanti kalian mau masuk dokter, ketemu nih fisika. Sebagai bocoran aja. Ada lagi? Pak, kalau misalnya saya nemu tentang fisika di sosial media, Pak, boleh nggak saya tanya Bapak? Boleh, ya. Kita belajar bareng-bareng.
Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sebentar, ini saya screenshot dulu, takut kelupaan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Pak, Ya, Kairi? fisika emang ada hitungan juga ya?